record. Baik, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa hari ini kita membahas skolastik. Ya, skolastik itu ada 3 kemampuan yang biasa diuji, yaitu kemampuan verbal, numerikal, dan penalaran. Ya, verbal itu menyangkut masalah literasi, kemampuan berbahasa. Kemudian numerikal itu mengenai perhitungan sederhana, dan penalaran itu masalah logika. Nah, pembelajaran ini akan saya bagi dalam 5 atau 6 tahap. Hari pertama hari ini kita akan membahas verbal. Ini sebagai pertemuan pertama untuk saya. Kemudian pertemuan kedua, ini P1 ya, P1 verbal. Nanti P2 dan P3, nanti semoga kita akan membahas numerikal atau kuantitatif ya, atau kuantitatif. Oke, kemudian nanti P4 dan P5 saya akan bahas tentang logika atau penalaran. Ya, Insya Allah 5 kali pertemuan cukup ya untuk kita mengetahui secara umum. Nah, nanti pertemuan ke-6 dan seterusnya nanti lebih ke latihan soal ya, latihan soal tentang TBS ini ya, atau tes bakat skolastik ini. Kira-kira begitu untuk rencana pertemuannya. Nah, tadi saya tanyakan, ini saya ketemu yang keberapa ya, saya lupa ya. Kalau ini baru yang pertama, berarti saya akan membahas verbal terlebih dahulu. Kira-kira begitu rekan-rekan semuanya yang bisa saya sampaikan. Dan ini konsep pembelajaran kita dalam tes bakat skolastik. Kira-kira 5 kali pertemuan, insya Allah rekan-rekan akan paham dan nanti harus sering banyak latihan ya. Kira-kira begitu. Ya. Oke, saya clear. Nah, rekan-rekan semuanya, di grup sudah tersedia ya tentang jenis soal kemampuan verbal ya, seperti yang saya buka ini. Silakan rekan-rekan semuanya, itu ada bagian A ya, bagian A yaitu sinonim. Sinonim ini persamaan kata ya, persamaan kata atau kalau tidak ada yang sama minimal yang mirip ya, yang mirip. Oke, silakan dikerjakan dahulu nomor 1 sampai nomor 20. Silakan dikerjakan. Oke. Kalau sudah dikerjakan, nanti akan kita bahas. Nah, nanti itu benar berapa ya, Bapak Ibu, benar berapa? Gitu. Nah, saya berikan standar ya. Standar untuk soal sinonim ya. Standar minimal. Minimal untuk baik ya. Untuk sinonim itu dikatakan standar yang baik. Baik itu ya cukuplah ya. Baik ya. Itu adalah benar itu minimal 70% ya. 70%. Jadi artinya kalau ada 20 soal, oke, itu benar minimal kalau Bapak Ibu menguasai ini, itu ya 14 soal. Kira-kira begitu. Harus benarnya 14 ya. Atau lebih ya. 14 ini minimal. Lebih dari itu lebih baik. Jadi harapan saya bisa benarnya lebih dari 14 soal. Kira-kira gitu. Syukur bisa benar 18 atau 19 atau bahkan 20 ya. Tapi setidaknya 14 soal itu harus benar. Kalau benarnya kurang dari 14, Bapak Ibu, rekan-rekan harus banyak belajar. Oke? Kira-kira seperti itu. Dan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, saya persilahkan soal sinonim yang ada di sini. Silakan boleh buka filenya aja, lebih enak. Nomor 1 sampai nomor 20. Saya beri waktu 8 menit ya, sampai cukup. Silakan dikerjakan. Nanti akan kita bahas. Monggo. Pakai ini ya, pakai kertas ya, ditulis ya, 1B, 2C, 3A, misalnya begitu ya. Silakan. Iya, mesti. Bayar biru. 30. Filenya ada di grup ya, Bapak Ibu ya. Ada di grup. Silakan nanti Bapak Ibu untuk membuka file yang ada di grup itu, kemudian nanti akan kita bahas. Silakan. Kita langsung kita belajar dari soal ke materi, bukan materi ke soal ya, saya balik. Soal dulu ke materi biar tahu konsepnya. Khususnya konsep skolastik, silakan. Alhamdulillah 50 orang sudah bergabung kesempatan sore hari ini.
Silahkan 8 menit dari sekarang dikerjakan terlebih dahulu soal yang ada di grup dari nomor 1 sampai nomor 20. Semoga. Yang baru bergabung, ya silahkan untuk membuka soal yang sudah di-share di grup. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Soal sinonim dari nomor 1 sampai nomor 20. Ya, saya berikan waktu 8 menit sejak 1 menit yang lalu. Kemudian ditulis ya di kertas gitu kan. Nanti kita bahas ya benar berapa, salah berapa. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, standarnya kalau rekan-rekan itu mempunyai kemampuan verbal yang bagus, khususnya sinonim yang bagus, maka harus benar minimal 70%. 70% itu berarti benarnya itu minimal 20 soal. Terima kasih. Wes, sing ngajak kan ada kita. Ini Mia dulu. Ini hari ini sebab tuh. Udah.
Satu suruh. Terus bukit mau. Kak, ini apa aku mau itu? Iya, bro, mama pura kena. Apa? Iya, screen video gue dipakai ini kan. Kak pegang ini kak. Kamar kedua kaki angel panas. Ini. Teman kayul, kayul. Hei. Matang jemblok orang amat. Ya bisa lewat ya. Bisa lah. Bisa lah. Mudah sekali. Di depan mana? Dalam rumah ke luar. Harus saja DNP itu kok. Siapa dalam rumah juga? Lalu DNP dari keren siapa? Ini sambil aku. Aduh bu. Kudu pantai. Nang pas nang Catur Harjo.
Disparitas evokasi apa Vi?
Maaf ya, masih mute ya. Oke, terima kasih. Baik, saya ulangi lagi. Untuk sinonim dan antonim itu sangat berpengaruh ya dari kata serapan ya. Ya, kata serapan ini ada dua, ada dari bahasa asing atau bahasa daerah. Nah, bahasa asing ini bisa dari bahasa Inggris, Belanda maupun Arab yang paling populer ya. Karena tiga negara ini punya pengaruh besar. Kita tahu Inggris sebagai bahasa internasional, Belanda ini pernah 300 tahun lebih menjajah Indonesia, dan Arab ini adalah bahasa ya yang ini ya mayoritas agama Indonesia adalah Islam ya, otomatis bahasa Arab cukup punya pengaruh ya. Misalnya kata ziarah, kemudian kata makam ya itu banyak terinspirasi dari bahasa Arab. Kemudian bahasa daerah ya, Indonesia terdiri dari ribuan suku yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga punya pengaruh ya. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda, gitu kan, yang melebur ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kata serapan itu adalah kata-kata dari bahasa asing atau bahasa Indonesia yang melebur ke dalam bahasa Indonesia. Contoh ya, misalnya bahasa asing, kalau kita dengar istilah preman ya, preman itu Bapak Ibu, itu berasal dari kata free man ya. Free man itu ya sebenarnya orang bebas. Free man. Karena orang Indonesia nggak bisa ngomong ya preman gitu aja ya. Free man jadi preman gitu kan. Nah itu sebenarnya bahasa serapan ya. Jadi preman itu serapan gitu. Jadi ini jelas sekali ya, dari bahasa Inggris kira-kira begitu. Oke, begitu Bapak Ibu untuk ini sinonim. Nah, nanti langsung cek di bawah ya. Langsung cek di bawah. Di sini ada pembahasannya. Nah, kira-kira Bapak Ibu benar berapa nih sinonimnya? Oke. Disparitas artinya jarak ya. Disparitas artinya jarak. Oke. Disparitas artinya jarak. Kemudian evokasi artinya penggugah rasa, imbas artinya dorongan, kemudian paripurna artinya lengkap ya. Oke, jadi kalau ada sidang paripurna DPR itu bukan sidang akhir ya, sidang lengkap. Jadi kalau sidang paripurna DPR misalnya, itu banyak anggota DPR yang nggak hadir, itu harusnya nggak sah. Karena definisi paripurna itu adalah lengkap. Lengkap atau penuh, itu definisi paripurna. Kemudian pilot itu jatuh atau bangkrut, abstrak itu tidak berwujud, ini lawan katanya adalah konkret. Kemudian etimologi adalah cabang ilmu yang menyelidiki asal-usul kata. Jadi kalau ada logi-logi itu cabang keilmuan ya. Logi itu keilmuan. Kemudian fragmen ini cuplikan. Lekang ya, lekang ini retak ya, retak. Tak lekang oleh waktu, tak retak oleh waktu gitu. Gencatan itu penghentian ya. Jadi gencatan senjata itu menghentikan senjata. Abolisi ini peniadaan ya, peristiwa pidana penghapusan pembatalan ya. Nah, nanti paling yang sering keluar ini ya, tolong Bapak Ibu nanti cek ya di KBBI ya. Nanti tolong cek di KBBI, apa perbedaan ya dari apa misalnya grasi, kemudian amnesti, kemudian abolisi ya, abolisi, kemudian rehabilitasi, kemudian lagi yang sering berhubungan adalah rekonstruksi ya, rekonstruksi, grasi, oke. Nah kira-kira itu ya yang model yang sering-sering keluar. Nanti cek ya ini definisinya apa, persamaannya apa, perbedaannya apa, kira-kira begitu. Nah kadang kita sering lupa ya, ini juga sering keluar. Oke, kemudian pagu nomor 12 artinya langit ya, plafon. Jadi pagu anggaran itu plafon anggaran, langit-langit anggaran. Oh, jawab ini di sini ya. Di pembahasan nanti cek ya.
abolisi. Abolisi itu penghapusan. Langsung cek di ini ya, cek di pembahasan. Pembahasannya ada ya di bawah. Pembahasannya ada di bawah. Di file bawahnya. Oke. Pagu itu langit-langit atau plafon, nomor 12. Jadi pagu, langit-langit atau plafon. Kemudian verbal artinya lisan, ya. Jadi verbal itu bukan tertulis ya, lisan. Generik itu umum, ya, obat generik, obat umum. Ya. Kemudian agitasi itu artinya hasutan ke banyak orang, itu agitasi. Kemudian sekuler itu duniawi, ya. Lawan katanya religius, ya. Oke. Jadi sekuler itu lawan katanya adalah religius. Religius itu lebih ke agama. Oke. Kemudian elaborate itu sesuatu yang cermat, menggarap dengan lebih tekun, kira-kira begitu. Elaborasi. Jadi elaborasi itu lebih antara perpaduan teliti dan cermat. Itu elaborasi. Serta tekun ya. Kemudian cerebrum itu otak besar. Ya, ini saya pikir istilah biologi. Bonafide ya, bonafide itu jujur ya. Jujur ya. Jujur. Jadi misalnya gini, Indra kan punya harta misalnya 100 miliar. Apakah ia bonafide? Ya, oke, kita serahkan ya pada yang berwajib kan, kira-kira begitu. Jadi bonafide ini adalah jujur, itu dapat dipercaya. Eka matra, eka itu satu ya, eka itu satu. Kalau dwi itu dua, tri itu tiga. Matra itu dimensi ya, dimensi. Kan sering kan kita mendengar ya, trimatra, AU, AD, AL ya, trimatra, 3 angkatan ya, 3 dimensi ya. Darat, laut, udara gitu. Jadi matra itu artinya dimensi. Oke, Bapak Ibu, kira-kira itu untuk sinonim. Coba silahkan dicek Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Benar berapa ya? Benar berapa? Itu. Nah, tolong supaya saya tahu kurang lebih kemampuan Bapak Ibu. Silahkan ya, Bapak Ibu tulis di kolom chat. Silahkan tulis di kolom chat. Itu benar berapa? Benarnya berapa? Benarnya aja ya. Jadi kalau ada 20 soal benar berapa? Saya ingin tahu dari sekian puluh orang ini, 60 orang ini, berapa orang yang benarnya cukup layak sesuai dengan minimal standar yang tadi saya berikan. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan. Tulis di kolom chat ke everyone aja nggak apa-apa biar tahu. Oke, terima kasih. Oke. Benar 15, benar 11. Kalau salah 7 itu benar 14, benar 10, 12, 13, 11, 9, 12, 8. Oke. Baik. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa belum banyak ya yang benarnya di atas 14 ya. Nah, itu tolong nanti ini ya. Banyak belajar ya, banyak kosakata. Karena sinonim ini satu-satunya jalan adalah banyak latihan ya, tidak ada rumus apapun. Banyak latihan, kalau nggak tahu cek KBBI. Kira-kira begitu ya. Oke, itu sinonim. Silakan Bapak Ibu, saya berharap lebih cepat kerjakan antonim ya. Kerjakan antonim atau lawan kata 5 menit dari sekarang. Nanti kita bahas. Jadi silakan kerjakan antonim. Silakan kerjakan antonim dari nomor 21 sampai nomor 40. Kerjakan selama 5 menit. Nanti akan saya bahas. Silakan, monggo.
Jadi kalau ada tanda seperti ini ya, kurang dari lebih dari kurang dari artinya antonim ya, lawan kata. Lawan kata. Kalau ada tanda sama dengan, itu adalah sinonim ya, persamaan kata. Atau padanan kata ya. Ini hal yang sama. Kak, Baik, kita bahas ya. Kita bahas. Sudah? Oke. Sama ya, ini standarnya harus benar juga 14 ya, sinonim antonim. Pokoknya 70% ya kalau mau bagus. Kalau kurang dari itu harus banyak latihan ya, banyak belajar ya. Oke ya. Lihat di sini di pembahasan. Oke, pemupukan perbuatan menyuburkan ya. Menyuburkan itu fertilisasi ya. Lawan katanya adalah defertilisasi. Defertilisasi atau sterilisasi kan itu sama. Oke.
Sio. Sio itu sudah tidak panas atau dingin kembali. Lawan katanya adalah mendidih. Nah, sio mungkin ada yang tahu bahasa apa nih? Saya juga nggak tahu ya. Sio ini mungkin bahasa daerah ya. kerja lah begini punggur pisan pido. Jadi sio ini bahasa daerah ya. Bahasa daerah itu. Entah daerah mana, saya juga kurang tahu. Nanti cek di KBBI ya, arti dari sio itu tidak panas. Tidak panas. Maka lawan katanya panas. Panas yang berlebih ya, yaitu mendidih. 23, tadi sudah saya sampaikan, preman itu dari kata freeman. Freeman itu orang bebas. Orang bebas. Berarti lawan katanya adalah dinas ya. Orang dinas atau berseragam. Begitu ya. Itu lawan kata dari preman. Nomor 23 itu. Kemudian nomor 24, menghiraukan, lawan katanya adalah mengacuhkan. Hero itu menghiraukan itu. Jadi menghiraukan itu sama dengan ini ya, tidak mengacuhkan ya. Jadi lawan katanya adalah mengindahkan atau mengacuhkan. Pesuruh, tukang jaga, porter itu artinya sama dengan opas ya. Opas itu pesuruh ya, bawahan. Berarti lawan katanya adalah pemimpin kan begitu. Chaos. Chaos itu kondisi brutal, tidak normal, abnormal, itu chaos. Sudah muncul di layar? Rekan-rekan saya mau tanya, sudah muncul di layar untuk ini pembahasannya? Sudah ya? Belum. Belum muncul? Sudah muncul kan? Sudah muncul kan ini? Belum, Pak. Ya, muncul. Ini sudah. Oke. Baik. Terima kasih ya. Nah, ini saya langsung bahas lewat pembahasannya ya. Nanti kalau mau lebih detail, nanti langsung cek ke KBBI saja ya. Tidak susah kok, hanya cek KBBI saja. Gitu. Nah, nomor 26 ya, cek sini nomor 26, chaos. Chaos itu kondisi brutal, kacau ya, tidak normal. Gitu, chaos ya. Kondisi chaos itu begitu. Lawan katanya adalah normal, maksudnya begitu. Itu nomor 26 ya. Kemudian nomor 27 capable ya. Capable itu punya kemampuan ya, pandai, cakap. Berarti lawan katanya adalah tidak pandai atau tidak cakap atau bodoh. Yaitu nomor 37. Oke. Kalau suara putus-putus mungkin sinyal ya. Bisa jadi sinyal salah satu di antara kita ya. Bisa sinyal saya atau sinyalnya rekan-rekan ya. Oke. Tapi saya akan mencoba untuk mengulang-ulang ini biar rekan-rekan bisa lebih jelas. Oh, sorry ya, betul. Habis 26 masa 37 ya. Maaf, 27 dulu ya. Oke, terima kasih diingatkan. 27 kasar ya. Kasar itu tidak rata. Tidak rata. Oke. Tidak baik ya. Oke. Lawan katanya apa ya? Berarti yang halus kan? Yang halus gitu kan. Kalau ini mudah sekali. Kasar lawan katanya adalah halus. Angot. Angot itu sakit ya. Sakit lagi atau kumat penyakitnya. Gitu. Sehingga lawan katanya tadi apa ya kalau angot tadi? Oke, nah berarti sehat ya. Lawan katanya sehat karena angot itu sakit ya. Arti angotnya adalah sakit. Lawan katanya adalah sehat gitu ya. Jadi nanti sambil dilihat ini ya. Pembahasannya ini kan kadang cuma mengartikan artinya. Berarti lawan katanya dilawankan ya. Contoh tadi angot kan artinya sakit. Berarti lawan katanya adalah sehat. Perlop. Nah, perlop ini tidak populer ya. Yang populer ini cuti. Jadi perlop itu sama dengan cuti. Jadi kalau rekan-rekan meminta izin cuti artinya minta izin perlop. Perlop itu cuti atau berhenti sementara.
Ya, oke. Oke, berarti lawan katanya apa? Ya, tidak cuti ya, atau lanjut ya, atau apa ya? Tadi yang soal di atas tadi, begitu. Gratifikasi itu pemberian ya, pemberian bisa uang, bisa benda ya. Oke, itu gratifikasi. Kemudian tesis adalah teori atau pernyataan yang didukung oleh argumen. Jadi tesis itu suatu pernyataan yang didukung argumentasi. Argumentasi ini bisa berupa bukti ya, bisa berupa bukti. Kalau antitesis adalah pernyataan yang bertentangan dengan kebenaran atau tidak didukung oleh argumen. Ultima itu final ya, final, akhir. Lawannya berarti awal. Nomor 32 seperti itu. Kemudian 33, capek itu letih ya atau penat, lawan katanya adalah segar. Timpang itu tidak seimbang ya, timpang ya, tidak balance. Berarti lawan katanya adalah balance ya atau seimbang atau setimbang. Kemudian 35, leko ya sama dengan kerdil atau cebol atau kecil ya. Lawan katanya tinggal bisa dilihat di atas. Oh ya, ini suara putus-putus mungkin sinyal ya, salah satu sinyal di antara kita. Oke, tapi saya akan coba tetap terus ini. Mbak versi Magdalena, Raisen, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gentar artinya takut ya, takut. 36 ya. Lawan katanya adalah berani. Maksudnya berani. 37 capable ya. Capable itu pandai. Lawan katanya adalah bodoh. Pandai, cakap, mampu itu capable. Gugur itu jatuh ya, jatuh ya. Oke, gugur itu jatuh, runtuh, mati gitu kan. Lawan katanya berarti apa? Tidak jatuh ya, tidak runtuh. Reaksi ya, reaksi itu lawan katanya pasti aksi ya, biasanya begitu. Reaction. Makanya kalau di fisika itu kalau Bapak Ibu ingat ya, di SMP atau SMA ada hukum Newton yang ketiga itu gaya aksi reaksi. Jadi aksi itu gaya yang diberikan, reaksi itu timbal balik ya dari gaya aksi tadi. Kemudian naas itu artinya sial. Ya, berarti lawan kata dari sial adalah untung. Nah, oke, kira-kira seperti itu rekan-rekan Bapak Ibu semuanya untuk apa? Untuk antonim ya. Oke. Jadi antonim ini mirip dengan sinonim, cuma prosesnya lebih panjang satu langkah. Jadi kalau kita bicara soal antonim itu, oke, itu dari soal dicari dulu artinya kan, berarti dicari sinonimnya dulu kan, baru setelah artinya ini tahu, baru dicari lawannya kan. Nah prosesnya seperti ini. Berarti kalau sinonim kan cuma satu langkah ya, dari soal dicari yang mirip. Kalau antonim dua langkah kan, dari soal tadi dicari artinya yang sama atau yang mirip, baru dicari lawannya kan, dua langkah. Begitu. Oke, nah silakan tulis di kolom chat benar berapa ya untuk antonim ini. Saya ingin tahu nih rataannya benar berapa. Benarnya berapa? Silakan dari 20 soal benar berapa? Monggo. Terima kasih. Benar 9, 12, 12. Yang lainnya? 13, 13. Yang lainnya? 10. Yang lainnya? 13. Yang lainnya? 14. Oke. Yang lainnya? 10. Yang lainnya? 15. Oke. 14. 13. Yang benar 16 ke atas tidak ada ya? Yang benar 16 ke atas apakah ada? Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan yang merespon di kolom chat. Jadi kembali saya ulangi, kalau benernya sudah 14 atau lebih itu bagus ya, ditingkatkan. Kalau yang kurang dari 14 itu berarti masih harus banyak belajar ya, kira-kira begitu. Oke. Nah, itu jenis soal ketiga ya, dari verbal, yaitu soal antonim. Tadi saya ulangi,
verbal itu yang pertama adalah sinonim, persamaan kata. Kemudian yang kedua adalah antonim, lawan kata. Yang ketiga adalah analogi. Ini tes relasi kata. Oke, saya berikan dulu teorinya. Jadi kalau kita bicara tes analogi, ini dinamakan tes relasi kata. Nah, nanti kita diminta untuk menghubungkan, ya, membuat relasi antara satu kata dengan kata yang lain. Itu nanti disejajarkan dengan jawabannya nanti apa yang cocok, yang sesuai. Nah, Bapak Ibu, ini sangat langka ya di buku-buku TPA, mungkin jarang sekali dibahas. Biasanya hanya soal, tapi saya berikan teorinya. Jadi kalau ini tahu teorinya, semua soal tentang analogi akan selesai, asal dialihkan ke teori ini. Jadi untuk relasi kata ada beberapa rumus yang harus kita ketahui ya. Yang pertama, ini misalnya pekerja dan tempat kerjanya. Tempat kerjanya. Contohnya apa di sini? Misalnya dokter versus rumah sakit. Jadi rumus pertama adalah kita melihat versi pekerja dan tempat kerjanya. Yang kedua adalah pekerja dan hasilnya atau karyanya, hasilnya. Nah, misalnya di sini pemahat ya, pekerja versus hasilnya adalah apa? Patung. Nah itu, pekerja dan hasilnya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pekerja dan alatnya. Alatnya. Nah, contoh ya, contoh. Misalnya dokter, stetoskop. Oke. Itu. Jadi pekerja dengan tempat kerja, pekerja dan hasilnya, pekerja dan alatnya. Nah, kemudian masih dalam klaster pekerja, yang keempat adalah pekerja dan yang dilakukan ya, yang dilakukan. Misalnya apa? Misalnya guru mengajar. Guru mengajar, ya. Oke. Kemudian yang kelima, misalnya pekerja dan rekan kerjanya. Rekan kerja. Rekan itu partner ya, partner kerja. Misalnya apa? Dokter ya. Dokter dan perawat ya. Oke, boleh. Pilot dan co-pilot juga boleh. Nah, oke. Jadi ini rekan-rekan klaster pekerja yang harus kita pahami. Ini paling sering keluar ya. Pekerja dan tempat kerjanya, pekerja dan hasilnya, pekerja dan alatnya, pekerja dan yang dilakukannya, pekerja dan rekan kerjanya. Ini merupakan saya sebut sebagai klaster pekerja. Ini sering keluar klaster pekerja. Oke, baik. Sudah ditulis atau difoto atau di screenshot? Sudah ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian yang keenam itu ada namanya kausalitas ya. Kausalitas. Kausalitas itu sebab akibat ya, sebab akibat. Contohnya sebab akibat itu misalnya api ya, asap. Api sebab, asap itu akibat. Kemudian yang ketujuh ada juga nanti itu merupakan ini ya, hubungan fungsi ya, fungsi atau kegunaan. Misalnya apa?
jari untuk memegang. Pegang. Biasanya kata dasar yang keluar. Mulut untuk bicara. Bicara. Fungsinya bicara. Kaki untuk jalan. Gitu kan. Ada kata untuk biasanya kalau mau dihubungkan. Itu hubungan fungsi. Kemudian yang ke-8 ada hubungan namanya himpunan bagian. Jadi himpunan bagian itu yang salah satu merupakan bagian yang lain. Contoh ya, mawar itu himpunan bagian dari bunga. Sama halnya saya mengatakan melati, himpunan bagian dari bunga. Sofa, himpunan bagian dari mebel. Gitu misalnya. Ini namanya himpunan bagian. Nah, kemudian yang ke-9, bagian dari. Tolong dibedakan ya antara himpunan bagian sama bagian dari. Contoh ya, misalnya mata itu bagian dari wajah. Mata bagian dari wajah, tapi bukan himpunan bagian wajah, salah ya. Mata bagian dari wajah, rambut bagian dari kepala, gitu misalnya. Kemudian yang ke-10 ada lagi hubungan namanya intensitas ya, intensity, kekerapan. Intensitas. Misalnya apa intensitas? Hangat, panas ya, hangat, panas. Sejuk ya. Sejuk, dingin. Nah, ini intensitas. Nah, kemudian yang ke-11 ya, ada nanti hubungan tentang ini ya, hubungan waktu. Waktu itu bisa konotasi, bisa denotasi ya. Kalau pagi, siang, sore, malam itu mudah ya. Misalnya pagi, siang. Tapi kalau saya katakan begini, misalnya janin bayi gitu kan, kadang-kadang kita tidak tahu kalau ini waktu. Ini waktu ya, karena janin dulu harus bayi. Sebagai halnya saya mengatakan TK, kemudian SD. Ini juga hubungan waktu kan, proses kan, sebelum sesudah. Oke, silakan ditulis dulu, di screenshot dulu, di foto dulu, silakan. Oke, sudah? Saya clear. Nah, kemudian setelah itu yang ke-12 ya. Ke-12 ada hubungan namanya simbol ya, simbolik. Apa hubungan simbol? Contoh ya, janur ya. Janur, simbolnya apa? Misalnya pernikahan. Bisa seperti itu. Atau simbol ini sesuatu yang khas ya. Misalnya kalau saya bilang gudeg. Gudeg apa yang terbayang? Jogja, gitu kan? Gitu. Jadi sesuatu yang khas, simbolik. Misalnya juga bisa merah, simbol dari berani, gitu kan? Itu simbol. Kemudian 13 ya. Misalnya besaran dan satuan ya. Besaran dan satuan. Ya, ini juga sering keluar ya. Misalnya apa? Panjang. Satuannya apa? Meter. Gitu. Kemudian lagi ada ini
besaran ya, besaran dan alatnya ya, alat ukurnya gitu. Misalnya kecepatan ya, kecepatan. Itu alat ukurnya misalnya namanya speedometer ya. Speedometer dari asal kata speed ya, speed cepat. Kemudian nomor 16, 15 ya. Misalnya suatu besaran dengan misalnya cabang keilmuan ya, cabang ilmu. Misalnya apa? Makhluk hidup ya, makhluk hidup. Kemudian biologi. Ya kan? Jadi kalau ada kata-kata logi itu biasanya adalah cabang keilmuan. Itu logi. Begitu. Kemudian nanti ada ke-16 juga. Dalam analogi itu juga ada hubungan sinonim ya. Hubungan sinonim. Bisa juga hubungan varian sinonim ya. Varian sinonim. Artinya varian itu bukan seni murni ya. Biasanya satu kata kerja, satu kata benda. Misalnya senang ya. Senang tapi bukan sama bahagia, tapi dengan kebahagiaan. Kebahagiaan. Nah ini yang saya katakan varian sinonim ya. Ini varian. Kenapa? Karena senang ini kata apa ini? Kata sifat ya. Kebahagiaan ini kata benda. Kemudian nomor 17 bisa juga nanti ada hubungan antonim atau variannya, varian antonim seperti yang di atas ya. Misalnya ada senang versus apa? Misalnya kesedihan. Ini antonim dan variannya. Begitu? Oke ya. Nah, mungkin masih ada lagi rumus-rumusnya, tetapi ini yang biasa keluar, yang sering keluar ya. Oke, nanti kalau ada lagi kita tambahkan. Silahkan foto dulu, screenshot dulu. Jadi Bapak Ibu tolong rumus ini dipahami ya. Jadi tips untuk mengerjakan analogi. Jadi tips analogi adalah satu, kuasai rumusnya ya. Kuasai rumus analogi. Yang pertama begitu. Nah, yang kedua, terapkan ya. Terapkan rumus-rumus analogi nanti ke dalam soal. Kalau sudah diterapkan, baru yang ketiga, nanti ini ya, harus banyak latihan soal ya, banyak latihan. Nah, saya rasa itu ya tipsnya. Jadi yang pertama adalah kuasai terlebih dahulu rumus analogi. Yang kedua, terapkan rumus analogi ke dalam soal. Dan yang ketiga adalah banyak latihan soal. Saya pikir begitu. Oke, Bapak Ibu? Seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, silakan sekarang dicoba analogi ini nomor 41 ya. 41 sampai nomor 60 ya. Silakan coba nomor 41 sampai nomor 60. Saya beri waktu 10 menit ya. 10 menit. Oke, silakan. Silakan 10 menit dari sekarang untuk soal analogi dari nomor 41 sampai nomor 60. Terapkan rumus-rumus yang tadi sudah saya sampaikan ya, diterapkan.
Sudah? Sambil kita bahas ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Oke. Yuk kita bahas di sini nanti yang penting ini ya, bukan hanya sekedar jawabannya, tetapi ini alasannya apa ya? Kita terapkan ke rumus-rumus tadi, begitu. Diselesaikan ragu, ya ini model kausalitas ya, sebab akibat nih ya, sebab akibat kausalitas ya. Oke, ragu itu sebabnya, akibatnya diselesaikan ya. Oke, ingat ini ragu ini kata sifat, ini diselesaikan ini kata benda, gitu kan? Nah, berarti yang paling cocok di sini adalah jawaban yang B ya. Jangan yang A gitu, karena A itu kata benda semuanya, ada pen-an semua kan, kira-kira begitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini besaran dan satuan ya. Besaran dan satuan. Jadi gempa itu skala Richter. Richter itu nama orang ya. Oke. Baik. Richter itu orang. Berarti kita lihat besaran dan satuan ya. Berarti suhu ya. Suhu Fahrenheit. Suhu itu bisa Celsius, bisa Reaumur, bisa Fahrenheit, bisa Kelvin ya. Jadi ada 4 satuan suhu. Itu alasannya itu. Kemudian nomor 43 ini fungsi ya, fungsinya atau gunanya. Tadi saya bilang fungsinya. Sepatu untuk jalan ya. Seperti tadi saya katakan kaki untuk jalan. Berarti mana yang paling tepat ini ya? Oke. Berarti garpu ya untuk makan. Nah, kira-kira gitu. Nah, nomor 44 ya. Sekolah siswa belajar. Nah, ini di sini
ada 3 buah kata. Yang pertama itu tempat kerja ya. Tempat kerja. Kemudian versus pekerja ya. Pekerja. Kemudian versus belajar itu yang dilakukan ya. Yang dilakukan. Oke. Prinsip dasar bagian tengah itu harus pekerja. Pekerja ini subjek ya. Subjek. Jadi yang tengah harus subjek. Maka kalau ini makan jelas salah ya, karena bukan subjek. Begitu saya coret ya. Oke. Kemudian bagian paling depan itu tempat kerja. Ini tempat, keterangan tempat. Oke. Oke, nah sekolah, laboratorium, rumah itu tempat semua. Gitu kan? Nah, kemudian yang paling belakang adalah yang dilakukan. Nah, yang dilakukan kalau ibu jelas salah ya. Ibu jelas salah karena ini subjek. Oke, kira-kira gitu. Nah, kemudian ini tadi dokter salah ya, karena dokter ini bukan tempat. Nah, lihat warna saya, gitu kan. Nah, sehingga hanya tinggal 2 pilihan ya, A atau B. Tempat, pekerja, dan yang dilakukan. Kalau kita bicara A salah ya, masa guru kerjanya rapat ya. Guru itu mengajar ya, bukan rapat. Maka jawaban yang benar adalah yang mana? Yang A. Yang B, maaf ya. Yang B, laboratorium, ilmuwan, meneliti, kira-kira begitu. Oke, itu nomor 44. Kemudian untuk yang kelihatan dulu di sini ya, nomor 46. Hewan senapan berburu. Hewan itu subjek ya, pekerja. Pekerja tapi hewan ya, nggak apa-apa. Senapan itu alat ya. Alat. Oke. Oh maaf, hewan itu lebih ke objek ya. Ini objek. Objek berburu itu yang dilakukan. Oke, nah mana ini? Nah, berarti intinya yang tengah ini harus alat ya. Kalau tengah alat, maka ibu salah, petani salah, bukan alat. Gitu kan? Kemudian yang depan, nah ini kita tinggal lihat ya. Nasi, sendok untuk makan, atau meja kursi duduk ya. Kalau meja kursi ini aneh ya. Aneh. Beras nasi juga aneh ya. Maka ini memang agak aneh ya. Tapi yang paling mendekati adalah yang B. Nah, 47 ini model kausalitas ya. Sebab akibat. Sebab akibat itu 47. Oke. Saya mute dulu. Susah sekali nge-mute ya. Ibu Norati ya. Ibu Norati bisa mute dulu. Oke, Ibu Norati. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini berarti hujan menghapus kekeringan ya, sebab akibat. Nah, yang paling cocok adalah lampu menghapuskan kegelapan. Kira-kira gitu ya. Nah, rekan rival ya, ini hubungan apa? Hubungan antonim. Hubungan antonim. Ini hubungan fungsi atau guna. Ya, fungsi atau guna. Oke. Rekan rival, antonim ya. Antonim itu pendukung penghambat. Pakaian lemari berarti air ember. Kira-kira begitu ya. Jadi harus bisa mendefinisikan ini alasannya apa. Sehingga kita kalau milih jawabannya lebih enak. Oke, lanjut. Nah, nomor 45. Murid buku perpustakaan ya. Murid itu pekerja. Atau subjek ya, subjek boleh. Buku itu objek ya, objek boleh.
perpustakaan itu tempat. Nah, berarti gitu ya, harus subjek, objek, tempat. Boleh juga kita ngomong begitu. Subjek, nah, subjek depan subjek semuanya. Tengah objek. Tengah objek. Nah, objek itu kalau anak salah, mahasiswa salah, gitu kan? Oke. Kemudian paling belakang tempat ya. Nah, ini paling belakang tempat. Kuliah bukan tempat ya. Oke. Berarti kita cek ya. Yang paling benar di sini adalah pekerja objek tempat ya, pasti yang B ya. Nasabah uang bank ya. Anak itu bukan kelereng ya, salah ya, selalu ini. Oke, itu. Nah, kemudian kita lanjutkan nomor ini ya. Nomor 50 ini memang rumit ya, ini agak susah ya. Ini sesuatu yang terkait dengan fisika ya. Proses fisika, di proses fisika air es ya, air menjadi es. Proses berubah lebih dingin. Kalau uap harusnya sebelum uap itu apa ya? Kalau naik lagi ya harusnya bisa jadi ini ada dua kemungkinan ya kita mikirnya ya, bisa embun bisa air ya. Jadi air itu mencair jadi es, ya kan? Atau air membeku menjadi es, atau es itu kalau dicairkan menjadi air, ya. Oke, berarti es itu bentuk asal kan nih? Ini es itu asal ya, asal. Berarti asalnya uap itu apa? Mungkin lebih tepat lebih ke air ya, air. Oke, air uap ya, atau uap air ya, kira-kira begitu. Kemudian nomor 51, teller bank, ini pekerja dan tempat kerjanya. Pasti Raja Istana, nggak ada lagi, 51. Kemudian 52, tukang gergaji palu. Nah, tukang itu pekerja ya, gergaji itu alat, palu alat. Berarti cari yang pekerja alat-alat. 52 ini pekerja versus alat. Oke, paling cocok montir obeng tang ya. Berhubungan dengan puisi, pemahat, berarti penyair patung ya, pekerja dan hasilnya. Oke, ini pekerja dan hasilnya. Nomor 54 pekerja lagi dan tempat kerjanya. Nah, sering keluar ya pekerja ya. Berarti mana? Petinju ring. Bait puisi, ini mungkin bagian ya, bagian. Bait bagian dari puisi, mungkin loteng bagian dari bangunan gitu ya. Ini bagian dari ya. Seperti tadi saya mengatakan mata bagian dari wajah. Bait bagian dari puisi, maka loteng bagian dari bangunan. Makan lapar, ini sebab akibat ya. Ini hubungan sebab akibat. Sebabnya lapar, akibatnya makan. Berarti sebabnya gelap, akibatnya ada lampu kan gitu. Nah, cacing ular ya. Nah, ini susah ya. Kita mau dari segi apa dulu ya? Tergantung jawabannya nanti ya. Nanti kita cek jawabannya apa cacing ular. Kemudian Australia sebenarnya ini negara tetangga ya. Negara yang tetanggaan ya. Tetanggaan. Oke, itu berarti nanti Indonesia, Malaysia, pastinya begitu. Kemudian bulan tahun, bulan bagian dari tahun ya. Jadi yang lebih kecil yang di depan. Ini bagian dari. Berarti detik bagian dari menit. Kira-kira begitu. Oke, itu nomor 5960. Kemudian untuk nomor 56, cium hidung ya, itu fungsi ya. Hidung gunanya untuk mencium ya. Berarti mata untuk melihat ya. D jawabannya. Itu kemudian kalau cacing ular tadi apa ya? Cacing ular tadi sebentar.
Dua kesel. Perhatikan. Oke. Oke, menggunakan perut ya. Ya, mungkin sama-sama ya. Ya, oke, merpati elang juga boleh ya, tapi ini sebenarnya juga agak repot ya untuk soal model seperti ini. Oke lah, kita jawab merpati elang mungkin ya yang paling cocok. Oke, begitu rekan-rekan untuk analogi seperti itu. Nah, silakan ya rekan-rekan, saya ingin tahu ya dari 20 soal benar berapa ya? Oke. Silakan tulis di kolom chat untuk analogi benar berapa. Semoga bisa benar di atas 14 ya. Oke, bagus 15, 17 bagus. Baru 2 orang menjawab, yang lainnya 3 orang. 17 bagus. Oke, bagus. Oke, alhamdulillah ya, tinggi-tinggi ya. Tinggi-tinggi ya. Oke, bagus. Oke, harusnya memang harusnya di atas 14 ya. Syukur bisa 17, 18 itu bagus ya. Oke. Baik, terima kasih. Oke, rekan-rekan kita lanjutkan. Nah, setelah analogi, bagian berikutnya dari soal verbal adalah pengelompokan kata. Nah, jadi pengelompokan kata ini begini. Jadi di dalam option jawaban itu ada sebuah kelompok kata. Nah, yang kita cari itu malah jadi jawaban itu yang kita cari malah yang berbeda ya. Artinya berbeda itu yang bukan dari kelompok kata. Yang bukan dari kelompok kata itu yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, jadi yang bukan dari kelompok kata itu jawaban yang berbeda. Oke. Saya beri contoh untuk nomor 61 ya. 61 itu yang kita, kalau kelompok kata sini yang kita jawab malah yang Jawa ya. Kenapa Jawa kita jawab? Karena ini satu-satunya pulau. Satu-satunya pulau. Yang lainnya merupakan kota ya. Ini kota nih, ini kota semua. Kota, ini juga kota. Nah, jadi yang kita jawab malah yang bukan kota ya. Oke. Jadi malah mencari yang berbeda yang kita jawab ya. Oke. Baik, begitu Bapak Ibu. Rekan-rekan, silakan coba ya dari nomor 61 sampai nomor 80 ya. Saya beri waktu 5 menit ya. Silakan untuk dikerjakan. Monggo. Bisa nih ya, ini cepat aja. Ini nih. Terus kamu jam berapa sih sebenarnya? Jam berapa? Gak tahu, jam 5 ada kayaknya, 5:30.
Ibu Debbie Hapsari, mohon maaf kalau di Oke. Baik, rekan-rekan, apakah sudah dikerjakan? Berarti kita mencari yang berbeda ini ya. Sudah dikerjakan semua? Baik. Oke, kita bahas ya. Oke, ini yang berbeda berarti Samsung ya. Ini yang berbeda berarti kiblat, karena kiblat bukan arah formal. Ini yang berbeda Ankara ya, karena semuanya ini mata uang. Ini mata uang. Ankara itu sebuah kota mungkin ya. Ini yang berbeda adalah delman, karena dia pakai hewan sendiri, yang lainnya pakai mesin. Ini yang berbeda apa ya? Robot ya, mungkin karena lebih kompleks. Oke, saya kelihatan dulu ya. Ini yang berbeda adalah Marquez ya, ini pembalap, yang lainnya sepak bola, bintang sepak bola. Ini yang berbeda nomor 69 ini adalah motor ya, sepeda motor ya. Karena motor itu hanya bisa berdua ya, nggak bisa banyak orang ya. Jadi motor ya, yang berbeda motor. Oke. Kemudian musim yang berbeda ini musim durian ya, bukan musim resmi. Kemudian ini apa ini, bumbu ya. Yang beda apa? Mungkin apa ini, gandum ya. Berapa sebentar? Nomor 71. Saya ragu ya, kita cek 71. Ya, gandum ya, gandum betul. Seperti karena gandum bukan alat memasak ya. Bukan, oke. Kemudian kita lanjutkan. Ini yang berbeda lele ya, karena di air 67. Itu tadi gandum. Kemudian 72 yang berbeda adalah tari samba ya, karena samba itu dari Brasil ya, yang lainnya dari Indonesia. Kemudian nomor 73 yang berbeda itu adalah apa ini 73? Bebek. Bebek ya, bebek yang berada di mana nih? Oke. Yang bukan di lautan ya. 74 yang berbeda itu adalah Hawaii ya, karena bukan di Asia Tenggara. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Statis diam itu sama ya. Statis diam. Yang berbeda itu fluktuatif ya. Fluktuatif itu Pangan. Mulai kenapa ya? ya. Oke. Kemudian jumawa, angkuh, congkak itu sama ya. Yang berbeda egaliter ya. Egaliter itu lebih berwibawa ya. Sabar mungkin ya. Nanti tolong cek ya egaliter itu apa. Nomor 77 tidak termasuk kelompoknya adalah gasing ya, bukan alat tulis. Kemudian nomor 78 yang bukan kelompoknya adalah karate ya, karena bukan dari Indonesia. Karate itu dari mana itu ya? Dari Korea ya, atau dari mana? Oke, nomor 79 yang berbeda itu adalah Xenia ya, karena ini jenis, yang lainnya pabrikan. Dan nomor 80 adalah apa ini? Friend mungkin ya, yang berbeda, yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Oke,
Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi rekan-rekan kalau ada ini apa istilahnya pengelompokan itu malah kita mencari yang berbeda. Oke. Nah silahkan ya. Saya ingin tahu ya. Ini benar berapa, salah berapa, benernya berapa ya untuk pengelompokan ini ya. Rekan-rekan yang tadi mengerjakan benernya berapa nih dari 20 soal ya? Harusnya 14, 16, 15 bagus. Yang lainnya? Oke, salah cuma 1, bagus ya. Oke, bagus sekarang kan ya, dipertahankan ya, dipertahankan. Oke. Nah, kemudian bagian yang terakhir ya, bagian yang terakhir ini pemahaman wacana dalam verbal. Kalau ada soal tentang pemahaman wacana dalam verbal, itu biasanya yang diinginkan itu adalah judul ya, judul, kemudian kalimat utama ya. Oke. Nah, modelnya seperti ini. Nah, itu tipsnya adalah kalau model soal seperti ini biasanya dibaca dulu soalnya ya. Soalnya apa? Baru ke wacananya. Nah, ketika soalnya sudah dibaca, nanti kita bisa mengetahui ya isi dari kalimat di atas seperti apa. Oke. Nah, baik rekan-rekan semuanya, kira-kira itu pembahasan saya untuk materi skolastik yang pertama. Jadi hari ini kita bahas verbal. Inti dari verbal itu ada 5 subtes. Subtes yang pertama namanya subtes sinonim atau persamaan kata, padanan kata. Yang kedua adalah antonim atau lawan kata. Yang ketiga adalah analogi atau relasi kata. Kalau relasi kata ini kuncinya adalah harus tahu rumus-rumusnya. Rumus analogi tadi, tolong dimengerti, dihafalkan. Yang 4 adalah tes pengelompokan kata. Di sini malah kita harus mencari mana yang berbeda. Dan yang kelima adalah tes tentang ini ya, wacana. Wacana itu tipsnya adalah baca dulu soalnya. Silahkan soal yang tadi saya share itu dipelajari ya, boleh dikerjakan soal-soal yang lainnya. Kira-kira begitu, tanpa sadar kita hari ini membahas 80 soal ya, walaupun hanya sekitar kurang lebih 1,5 jam. Cukup banyak loh ya soal yang kita bahas. Yang penting begini kan semuanya, verbal itu suatu kemampuan yang bisa kita mendapat nilai yang tinggi kalau banyak membaca ya, banyak membaca, banyak latihan, itu aja. Jadi siapa yang ingin dapat nilai verbal tinggi harus banyak membaca dan banyak latihan. Ya, saya kira itu rekan-rekan semuanya untuk pembahasan TPS 1. Sukses selalu rekan-rekan semuanya. Semoga nanti kita ketemu di pembahasan TPS kedua, ketiga, dan seterusnya. Terima kasih dari saya, Bangkit Wijaya. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Terima kasih banyak. Nanti di TPS 2 dan 3 kita bicara hitung-hitungan ya. Kalau ini tadi baru belajar bahasa. Bahasa bukan keahlian saya. Nanti akan kalau mau belajar bahasa lebih ke yang pengajar bahasa yang asli ya, biar lebih ini. Terima kasih. Selamat sore.